Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah relasi dan fungsi. Agenda pembelajaran Ibu bagi menjadi 4. A. Identitas materi. B. Aplikasi pada kehidupan. C. Peta konsep materi. D. Materi pembelajaran. A. Identitas materi. KD 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Target pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi relasi dan fungsi, peserta didik diharapkan dapat: pertama, kalian mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi. Kedua, mendeskripsikan dan menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi menggunakan berbagai representasi. Keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi menggunakan berbagai representasi. B. Aplikasi pada kehidupan. Pertama, dapat mengetahui hubungan antara dua kelompok atau himpunan. Contohnya, orang dengan hobi kegemaran tertentu. Setiap orang memiliki hobi tertentu. Ada kalanya hobi antara satu orang dengan yang lainnya sama. Ada yang hanya beririsan, ada juga yang berbeda sama sekali. Contoh yang kedua adalah konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Sebelum membeli kendaraan bermotor, seringkali kita mencari informasi terkait kendaraan yang akan kita beli. Salah satu daya tarik dalam memilih yaitu keiritan bahan bakar, faktor desain, merek, atau yang lainnya. Seperti yang tampil pada layar merupakan contoh indikator konsumsi bahan bakar mobil. Di sana tertulis 17,6 km per liter, artinya dalam 1 liter mobil tersebut dapat menempuh 17,6 km. 2. Memprediksi nilai suatu hal. Pertama, konversi satuan termometer. Jika kamu berkunjung ke Amerika Serikat atau khususnya di Inggris, di suatu tempat, termometer digital yang terpasang adalah termometer dalam satuan derajat Fahrenheit. Tentu hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang menggunakan derajat Celcius. Jika kamu membaca termometer tersebut dalam derajat Celcius, tentulah suasana atau suhu di tempat tersebut sangat panas. Nah, jadi kita tidak bisa membaca termometer Fahrenheit dengan satuan derajat Celcius. Kedua, tekanan air pada kedalaman tertentu. Pernahkah kamu melakukan penyelaman di laut atau pernah melihat film dokumenter tentang penyelaman di laut? Nah, untuk menyelam di laut memerlukan teknik atau alat tertentu. Mengapa? Karena semakin dalam seorang penyelam, maka semakin kuat tekanan air di dalamnya. Dari hasil penelitian, ternyata setiap kedalaman 10 meter akan menyebabkan tekanan air naik sebesar 1 atmosfer. Tekanan air tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan penyelam. Jika tekanan air terlalu besar dapat membahayakan penyelaman itu sendiri, sehingga dibutuhkan alat khusus. Yang ketiga adalah jumlah bensin dengan nominal harga. Apabila kamu pernah berkunjung ke pom bensin, maka di sana terdapat sebuah alat yaitu dispenser SPBU, di mana di sana petugasnya dapat melakukan dua buah tindakan. Tindakan yang pertama, ketika kita menyebutkan harga atau nominal harga, misal Rp10.000, maka akan keluar bensin sebanyak sekian liter. Atau perintah yang kedua,
kita membeli sekian liter bensin, kemudian muncul nominal harga yang harus kita bayar. Peta konsep materi. Untuk materi relasi fungsi, Ibu bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, relasi. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, jenis fungsi. Yang keempat, nilai fungsi. Yang kelima, grafik fungsi. Yang keenam, bentuk atau rumus fungsi yang akan kita pelajari sebanyak 6 buah pertemuan. Materi pembelajaran. Yang pertama, relasi. Relasi adalah suatu aturan atau hubungan antara anggota-anggota dua himpunan. Jadi syaratnya di sini yang namanya relasi itu kita memiliki 2 buah himpunan. Contoh, data dari 3 orang siswa yaitu Andi, Budi, Chandra memiliki jenis olahraga yang mereka sukai di sekolah. Diperoleh data sebagai berikut. Andi menyukai sepak bola dan berenang, Budi hanya menyukai bulu tangkis, Chandra menyukai bulu tangkis dan berenang, dan tidak ada seorang pun menyukai voli. Di sini terdapat 2 buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan nama anak, dan yang ketiga adalah himpunan jenis atau nama olahraga yang ada di sekolah. Sehingga apabila kita tuliskan A adalah himpunan nama siswa yaitu Andi, Budi, dan Chandra, dan B himpunan jenis olahraga yaitu sepak bola, berenang, bulu tangkis, dan voli. Jangan lupa untuk menuliskan himpunan kita menggunakan tanda kurung kurawal. Hubungan yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi menyukai. Yang harus kamu ketahui, himpunan A disebut himpunan daerah asal atau domain, himpunan B disebut himpunan daerah kawan atau kodomain, dan kodomain yang memiliki pasangan dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Penyajian relasi dari contoh yang kita miliki sebelumnya. Pertama, diagram panah. Pada umumnya digambarkan dengan daerah asal digambarkan di sebelah kiri. Baik himpunan A kita gambarkan di sebelah kiri. Kemudian, daerah kawan atau himpunan B digambarkan di sebelah kanan. Terdapat garis berarah dari A ke B yang memasangkan anggota A dengan B. Nah, soal sebelumnya kita memiliki Andi menyukai sepak bola dan berenang. Berarti kita mempunyai garis berarah dari Andi ke sepak bola. Dari Andi ke sepak bola kita gambar garis berarah, kemudian Andi menyukai juga berenang. Berarti dari Andi kita menggambarkan garis berarah juga ke berenang. Kemudian Budi hanya menyukai bulu tangkis, berarti Budi menyukai bulu tangkis. Chandra menyukai bulu tangkis dan berenang, berarti terdapat 2 garis berarah dari Chandra menuju ke bulu tangkis dan dari Chandra menuju ke berenang. Nah, tidak ada seorang pun menyukai voli. Nah, jika kita lihat, daerah asal adalah himpunan A. Jadi yang sebelah kiri ini disebut domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Kemudian daerah hasil atau range adalah daerah kodomain yang memiliki pasangan. Artinya di sini yang memiliki pasangan hanya sepak bola, bulu tangkis, dan berenang. Yang kedua, diagram kartesius. Nah, Ibu gambarkan sebuah bidang kotak-kotak seperti buku berpetak. Pada umumnya digambarkan dengan daerah asal A digambarkan pada sumbu mendatar atau sumbu X, Andi, Budi, Chandra. Kemudian daerah kawan B digambarkan pada sumbu tegak yaitu sumbu Y, sepak bola, bulu tangkis, voli, dan berenang.
Kemudian, setiap pasangan anggota himpunan A yang memiliki relasi atau hubungan dengan anggota himpunan B digambarkan dengan sebuah titik. Contoh, Andi menyukai sepak bola dan berenang. Berarti dari Andi ada hubungan ke sepak bola. Berarti dari Andi ke sepak bola. Berarti di sini titiknya. Kemudian, Andi juga menyukai berenang. Berarti dari Andi ada titik ke berenang. Berarti di sini juga ada titik. Nah, Budi hanya menyukai bulu tangkis. Berarti di sini. Kemudian, Chandra menyukai bulu tangkis dan berenang. Berarti ada dua titik dari Chandra ke bulu tangkis dan dari Chandra ke berenang. Dan tidak ada seorang pun menyukai voli. Nah, jangan lupa relasinya ditulis di sini menyukai. Daerah asal himpunan A atau domain terlihat pada sumbu yang mendatar. Jadi ini disebutnya domain. Kemudian yang tegak yang ini disebut dengan kodomain. Sementara untuk range adalah kodomain yang memiliki pasangan dengan himpunan A. Artinya di sini kita lihat titiknya. Berarti range-nya ada di sepak bola, ada di bulu tangkis, dan ada di berenang. Jadi voli bukan merupakan daerah hasil. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Pada umumnya dituliskan dengan tuliskan pasangan berurutannya dengan A, B. Jadi pasangan berurutan A, B di mana A anggota domain atau himpunan A dan B anggota kodomain atau himpunan B, dan A memiliki relasi atau berpasangan dengan B. Yang kedua, tuliskan semua pasangan berurutan ke dalam sebuah himpunan. Himpunan pasangan berurutan dari persoalan yang kita miliki sebelumnya adalah Andi menyukai sepak bola, sehingga kita tuliskan Andi, sepak bola berpasangan. 1. Andi merupakan anggota himpunan A dan sepak bola merupakan anggota himpunan B. Andi menyukai berenang, berarti Andi, berenang. Budi hanya menyukai bulu tangkis, berarti Budi, bulu tangkis. Chandra menyukai bulu tangkis dan berenang, berarti Chandra, bulu tangkis dan Chandra, berenang. Nah, di sini apabila kita lihat domainnya bisa kita lihat di anggota-anggota himpunan yang pertama. Ini disebut domain. Andi, Budi, Chandra. Nah, karena ini himpunan, jadi Andi cukup dituliskan sebanyak 1 kali. Berarti daerah asal atau domainnya adalah Andi, Budi, dan Chandra. Sementara daerah kawan bisa kita lihat di pasangan yang kedua atau belakangnya. Berarti sepak bola, berenang, bulu tangkis. Nah, karena bulu tangkis sudah pernah disebut, jadi tidak kita tulis kembali. Kemudian berenang juga tidak kita tulis kembali. Namun di sini voli tidak bisa kita lihat dari himpunan pasangan berurutan. Sementara untuk daerah hasilnya sama, merupakan pasangan yang kedua, jadi sepak bola, berenang, dan bulu tangkis. Nah, silakan kamu berlatih untuk menyatakan relasi ke dalam berbagai representasi dengan catatan yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Fungsi pengertian. Fungsi atau disebut juga pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan semua anggota domain dengan tepat satu pada anggota kodomain. Ingat, domain itu daerah asal, kodomain itu adalah daerah kawan. Sebagai contoh, kita akan melihat yang mana fungsi dan yang mana yang bukan fungsi. Misalkan A, anggotanya U, V, dan W. B, 1, 2, 3, 4. Ibu memiliki 3 buah diagram panah. Diagram panah yang pertama, nampak bahwa U dipasangkan ke 1, V dipasangkan ke 2, V dipasangkan ke 3, dan W dipasangkan ke 4. Apakah diagram panah yang pertama ini merupakan sebuah fungsi?
Tentu bukan. Mengapa? Karena di sini semua anggota A memang dipasangkan ke anggota B. Namun di sini ada anggota A yaitu V yang memiliki dua buah pasangan. Sementara fungsi itu harus tepat satu pasangannya. Jadi untuk gambar yang pertama itu bukan fungsi. Karena ada anggota A yaitu V yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. Gambar yang kedua, apakah merupakan sebuah fungsi? Mari kita periksa. Semua anggota A memiliki pasangan. Benar, semuanya memiliki pasangan dan pasangannya tepat satu. U kedua, V ke 1, W ke 4. Nah, semuanya pasangannya 1. Tentulah gambar yang kedua merupakan fungsi karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Untuk yang ketiga, apakah fungsi? Bukan. Mengapa? Mari kita periksa. Semua anggota A harus memiliki pasangan. Apakah semuanya memiliki pasangan? Tidak. W tidak memiliki pasangan, sehingga untuk gambar yang ketiga itu bukan fungsi. Karena ada anggota A yaitu W yang tidak memiliki pasangan di B. Jadi syarat suatu fungsi adalah himpunan anggota domainnya semuanya memiliki pasangan dan pasangannya hanya boleh satu. Penyajian fungsi. Karena fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus, maka penyajian fungsi sama dengan penyajian relasi. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Sebagai contoh, ada himpunan A 3, 4, dan 5 dan B 1, 2, 3, 4. Apakah relasi lebih 2 dari himpunan A ke himpunan B merupakan sebuah fungsi? Mari kita periksa. Pertama, untuk diagram panah, ada himpunan A, ada himpunan B. Relasinya lebih 2 dari, kita akan mendaftar 3 lebih 2 dari berapa, 4 lebih 2 dari berapa, dan 5 lebih 2 dari berapa. 3 lebih banyak 2 dari angka berapa? Dari angka 1. Karena 2 tambah 1 adalah 3. Atau 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi ada garis berarah dari 3 ke 1. 4 lebih banyak 2 dari angka berapa? Dari angka 2. Jadi ada garis berarah dari 4 ke 2. 5 lebih banyak 2 dari berapa? Dari 3. Jadi ada garis berarah dari 5 ke 3. Apakah relasi lebih 2 dari ini merupakan sebuah fungsi? Ya. Karena semua anggota daerah asal atau daerah A memiliki pasangan di B dan pasangannya tepat satu. Yang kedua, untuk diagram kartesius, himpunan pertama kita gambarkan pada sumbu datar dan himpunan yang kedua kita gambarkan pada sumbu tegak. 3 dipasangkan ke 1, berarti 3 ke 1 di sini titiknya. Untuk 4 dipasangkan ke 2 ini, dan untuk 5 dipasangkan ke 3. Jangan lupa relasinya adalah lebih 2 dari. Jadi apabila kita baca 3 lebih 2 dari 1, 4 lebih 2 dari 2, dan 5 lebih 2 dari 3. Yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutannya adalah 3,1, 4,2 dan 5,3. Nah, kita perhatikan ya untuk domain, kodomain, dan range. Ini disebut sebagai domain, ini disebut sebagai kodomain, sementara anggota kodomain yang punya pasangan yaitu 1, 2, dan 3 disebut sebagai range. Untuk diagram kartesius, ini domain, ini kodomain, dan untuk ini 1, 2, dan 3 disebut sebagai range. Untuk himpunan pasangan berurutan, domainnya adalah angka yang pertama, berarti 3, 4, 5 adalah domain. Sementara kodomainnya tidak bisa kita tentukan, 1, 2, dan 3 merupakan range.
istilah-istilah pada fungsi. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Pada himpunan A, U pelet, B, 1, 2, 3. A disebut sebagai pemain, B disebut sebagai kodomain, sementara 1, 2, dan 3 disebut sebagai ref, yaitu anggota kodam lain yang memiliki pasangan. U dipasangkan dengan 1, dapat ditulis U tanda panah 1 atau dibacanya U dipetakan ke 1. Pada bentuk U tanda panah 1 ini disebut bayangan atau peta dari U. Berarti 2 adalah peta dari V dan 3 adalah peta atau bayangan dari Y. F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. F titik 2V tanda panah 2 dibaca fungsi F memetakan V ke 2. Berarti F memetakan V ke 2 atau fungsi F memetakan W ke 3. Untuk penamaan suatu fungsi pemetaan dapat diberi nama dengan huruf F, G, H, atau huruf kecil lainnya. Tapi biasanya yang sering dipakai adalah F, G, dan H. Beberapa catatan, faktor dari, misal nanti relasinya adalah faktor dari. Faktor dari itu apa sih? Contoh 2 adalah faktor dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maksudnya faktor dari adalah 2 bisa membagi angka berapa saja. Kurang dari, contoh 2 kurang dari 3, atau 2 juga kurang dari 4, 2 juga kurang dari 5, dan seterusnya. Kelipatan 4 dari atau kelipatan 3 dari dan lainnya, sebagai contoh 20 adalah kelipatan 4 dari 5. Maksudnya kelipatan itu adalah perkalian 4 dengan angka berapa. 20 adalah perkalian 4 dengan kemudian silakan mengatur fungsi dengan meneruskan catatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.